Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan segala godaan yang menghampiri. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Janji Tuhan sudah tajali, mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji terakhir riwayat jadi pedoman. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah manjatlah yang tidak pernah jatuh. Yang takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam menggayuh perahu, memegang kemudi, dan menjaga layar, maka karmalah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus ikhlas, luas pikiran, sabar, dan tenang hati. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, kecil perasaan, dan bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan pada diri sendiri. Satu hati lebih mahal daripada senyuman, satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya, berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyum anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang.
Meskipun bagaimana besar gelombang, biarkan kemudi patah, biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci, murni itu tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis seduh sedan, tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Semangat yang lemah buanglah jauh jiwa yang kecil. Segera besarkan yakin, percaya, iman pun teguh zaman, hadapan penuh harapan. Panggilan ayah dari anak-anak ketika si buruh pulang dari pekerjaannya adalah obat duka dari dampratan majikan di kantor. Suara ayah dari anak-anak yang berdiri di pintu, itulah yang menyebabkan telinga menjadi tebal. Walaupun gaji kecil, suara ayah dari anak-anak itulah urat tunggang dan pucuk bulat bagi peri penghidupan manusia. Tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman, damai, ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Kalau Tuhan tidak menjadikan perhambaan dan perbudakan, tentu tidak akan timbul keinginan hendak mengejar kemerdekaan. Memang kalau tiada kesakitan, orang tidak mempunyai keinginan untuk mengejar kesenangan. Oleh itu, tidak keterlaluan jika dikatakan bahwa sakit dan pedih adalah tangga menuju kejayaan. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Kegunaan harta tidak dimungkiri, tetapi ingatlah, yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia. Karena apabila saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susun kataku. Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri.